Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat Akang Teteh dimana saja berada. Malam ini lagi istirahat, lagi santai-santai. Selamat istirahat ya. Mudah-mudahan tadi siang aktivitasnya lancar ya, sejahtera, aman. Saya mau bikin apa tuh? Kemarin kan saya pernah bikin video tentang apa tuh, dapat jualan cuma dapat uang 15.000 ya. Itu asli ya, bukan rekayasa, bukan cuma konten-kontenan ya. Kalau nggak percaya coba kita tanyain ke istri saya langsung ya, benar nggak dia dikasih 15.000. Terus alasannya apa dia sampai ikhlas, nggak marah gitu nerima uang 15.000 ya. Kita tanyain ya. Tapi saya mau bikin kopi dulu nih biar ngobrolnya sambil ngopi gitu sama pisang goreng. Oke, kita masak kopi dulu ya. Biasa kopi kapal api kita mah yang murah meriah. Oke, Akang Teteh. Nah, dong. Assalamualaikum. Kan udah tadi. Ya kan aku nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Akang dan Teteh ini istri saya ya. Jadi malam ini saya mau ngebuktiin ke Akang sama Teteh bahwa udah 3 bulan ini jualan sepi ya. Sampai pernah cuma bawa uang ke rumah itu 15.000 rupiah ya. Nih bukan 150.000 ya, 15.000 perak. Bahkan pernah juga sampai nggak bawa uang sama sekali karena nggak ada yang beli. Maklum lah musim hujan gitu ya, yang jajan es bukan agak kurang, emang menurun drastis ya. Saya juga nggak bisa nyalahin keadaan, emang udah waktunya musim hujan, jadi kita harus terima aja. Dan alhamdulillahnya istri saya tuh nerima gitu keadaan. Masa? Keadaan jualan seperti ini. Alhamdulillah nggak marah, nggak protes karena Kamu nggak tahu hati aku. nggak mungkin karena udah pengalaman atau mungkin ada alasan lain. Nah, nanti dijawab aja sama istri saya langsung supaya teman-teman Akang Teteh nggak penasaran bahwa itu konten saya bikin gitu ya, biar banyak yang nonton. Terus saya bikin bawa uang ke rumah 15.000 hari gini gitu ya. Belanja aja mana cukup 15.000 ya buat beli apaan gitu. Tapi kita dengar langsung apa alasan istri saya nggak marah nerima uang 15.000 dari sang suami ya. Bapak mah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama intinya ya, karena udah 10 tahun ya Bi ya
Ya, dari tahun berapa kita kamu Dari jualan? tahun 2015. 2015. Oh iya, 2015 jualan. Ya awal-awal sih ya nggak nerima ya, aduh kayaknya malah jadi bikin ini baik. Awal-awal sih nggak nerima ya, Bu ya, bukan nggak nerima, lebih ke ya namanya istri pedagang tuh kalau awal-awal pasti kaget nggak ya, ih cuma segini gitu, cuma segini gitu dapatnya, cuma dapat yang buat beli ini doang juga belum cukup gitu. Bukan berarti ada ini ya, karena saya dulu pernah usaha selain apa namanya suami usaha, saya juga usaha. Nah tahun ini tuh saya berhenti usaha ya, lebih ke fokusnya biar suami yang menjemput rezekinya. Oh ya, dulu pernah usaha arisan, tapi karena kita tanya ke sana sini ke ustadz yang pengalaman, ternyata arisan barang itu ada sebagian ulama yang mengharamkan. Nah, makanya kita berhentilah arisan, istri saya. Arisan barang. Jadi kan di situ haramnya ada dua harga gitu ya, harga cash sama harga arisan gitu. Nah makanya istri saya berhenti arisan, sekarang fokus ngurus keluarga, dan ya bukan bersandar ke saya ya, tapi sekarang hanya saya yang usaha gitu, istri hanya bantu doa dan bantu sekadarnya ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa mama ikhlas gitu nerima uang 15.000 itu? Apa karena emang punya tabungan lain atau karena apa gitu? Silahkan. Ya. Apa ya Bu ya, kalau dilihat dari gini ya, kadang kan kita mau marah gimana ya, apapun yang Allah kasih, apapun yang suami beri, itu berarti kan Allah udah nentuin ya rezeki hari ini tuh segini ya gitu. Bukan berarti ikhtiar suami nggak keras gitu, berarti udah ikhtiar dengan cara yang lain, dengan bukannya sombong, cuma hanya ini sebagai ini ya bahwa kan rajinnya sholat kita tuh bukan untuk kaya ya, berarti udah ikhtiar dengan tahajud, duha, tapi sama Allah dikasih apa namanya rezekinya yang mungkin cuma 15.000 itu cukup gitu, ya udah cukup gitu Bi. Dan ya memang alhamdulillah itu walaupun 15.000 tuh karena stok beras ada, terus kalaupun cuma bisa cukup untuk beli lauk, ya udah kadang Bi kita bisanya cuma beli telur doang gitu ya udah beli telur doang gitu. Hari itu tuh kadang-kadang berapa hari tuh kita seminggu tuh kadang ya udah telur lagi ya atau enggak mie lagi gitu ya. Bukan berarti nggak pengen makan sehat pengen banget sehat, cuma emang dikasihnya sama Allah lewat suami segitu ya udah gitu, mau marah nggak bisa marah karena kan Allah yang ngasih gitu ya. Dan kenapa bukan ikhlas sih, lebih ke bukan ikhlas ya berarti ya kalau gowo ya. Iya ikhlas menerima apapun yang diberi dan tanpa ada rasa mengganjal dalam hati gitu ya. Karena ini kadang-kadang gini, karena ini kan udah ke 10 tahun ya Bu ya. Tahun pertama, kedua, siapa sih yang nggak kaget gitu ya, yang biasa megang seminggu sehari 100.000 kan dulu ya. Sehari dulu 100.000 gitu, terus tiba-tiba blok jadi tukang dagang, kadang-kadang sehari dapat 15.000 aja, sekarang sampai susah ya. Semenjak 3 bulan inilah, dari mulai anak sekolah libur, terus pas masuk sekolah pas musim hujan lagi, jadi ya untuk jualan es benar-benar menurun drastis lah ya. Tapi kalau kita mau berhenti nggak bisa, karena emang kita udah profesinya jualan es ya, mau hujan mau panas kan tetap harus jualan, harus tetap diputerin tuh uang yang segitu-gitunya ya. Kalau kita tiba-tiba berhenti ya secara logika kan berarti rezeki kita ditutup gitu ya. Walaupun emang rezeki bukan dari jualan aja ya, banyak dari arah yang lain. Cuma karena saya dagang es, jadi pedagang ya,
saya dalam keadaan apapun, cuaca apapun, ya tetap kalau bisa berangkat tetap berangkat jualan gitu. Walaupun kadang sebelum berangkat kita ada rasa ragu ya, namanya manusia. Tapi Allah kan udah janji bahwa rezeki itu akan dicukupkan setiap hari gitu ya, meskipun kita tanpa ikhtiar sekalipun. Ya kayak burung gitu ya, berangkat pagi-pagi, sorenya dapat gitu ya. Nah saya juga ngikutin gitulah, berangkat aja dulu. Masalah nanti dapat uang atau enggak, ya itu mah Allah yang ngatur ya. Dan kadang kita nggak bisa menyangka kita uang nggak dapat ya, tiba-tiba di rumah ada yang ngirim makanan gitu pas sorenya ya. Jadi ya bukan berarti ngarepin dari orang lain ya. bukan, tapi kadang-kadang Allah tuh cara kerjanya nggak sesuai apa yang kita pikirkan iya, ya Bia. Karena kita nggak mikirnya bisa tuh bahwa diduga. kalau menjemput rezeki itu kan harus keluar gitu. Ternyata kalaupun kita udah ikhtiar dengan cara segalanya gitu yang Allah anjurkan gitu, misalnya kayak sholat apa, terus ikhtiar keluar gimana. Tapi kalau misalnya cuma dapatnya segitu, tiba-tiba ada rezeki lain gitu ya, itu berarti sama Allah dikasih kemudahan dari rezeki Arah yang lain lain gitu. Ya kayak dulu juga pernah ya Bi ya, suami tuh nguli ya Bi, kuli bangunan. kuli bangunan. Saya cuma megang 2.000 gitu ya Bi ya. Terus saya bilang, wah ini belum sarapan nih. Duh, saya teh ini belum sarapan, mana lapar, anak lapar. Udah duha aja, duha. Habis duha itu ada yang ngetok, Assalamualaikum teh, ini uduk. Nah, jadi begitu ya akan teteh. Ya kadang kita khawatir gitu ya Bi, bahwa Allah tuh mikirnya Allah ya kan, Allah tuh berprasangka apa hamba sangka ya. Cuma mikirnya ya Allah cukupkan gitu. Kalaupun memang cuma baru saya positif tingginya gini, Allah cukupkan. Kalau saya mikirnya nanti mungkin kita nih mikirnya gini, saya kalau bisa dikasih sedikit saya mikir, oh nanti akan ada cara Allah untuk memberikan satu rezeki yang banyak gitu loh. Pas pada waktunya kita butuhkan gitu ya. Gitu. Saya selalu mikirnya gitu. Nanti oh ya udah dikasih segini mau gimana. Dan yang penting alhamdulillah sih masih ada beras. Apa sih kadang 25.000 misalnya, kadang nggak dapat 15 dapat 20-nya beli beras 12.000, sisanya beli telur, udah gitu aja. Itu aja karena mau karena udah terlatih jadi pedagang gitu ya, istri pedagang ya udah biasa gitu. Nah jadi gitu ya Kang Teteh, kadang-kadang kita tuh selalu mikir rezeki itu bentuknya uang ya, tapi sebenarnya nggak melulu uang. Ya kadang kita jualan nggak laku sama sekali ya, pulang saya bawa pulang lagi tuh jualan saya, dagangan saya, tiba-tiba di rumah ada yang ngirim makanan lah, ada yang apa tuh nyuruh diajak ke syukuran gitu ya, diundang, akhirnya kita dapat makanan tuh buat sore itu. Ya udah kita makan waktu itu ya, untuk besok ya jangan kita pikirin besok gimana ya, belum tentu nyampe tuh hari besoknya juga ya. Jadi ternyata kalau kita udah satu frekuensi, insya Allah apapun yang kita dapat, kalau yakin ini semua karena Allah yang ngatur, alhamdulillah kami jarang meributkan masalah pendapatan ya, karena sudah banyak kejadian. Apa yang kita pikirkan, misalkan kita butuh biaya untuk anak, dari jauh hari kita pikirkannya, kita coba ngumpulin, kita nabung, pas mau waktunya ternyata uangnya belum ada juga. Tapi begitu hari ke -2 ke hari dimana kita butuh, tiba-tiba ada aja uangnya. Nah itulah kadang pertolongan Allah itu memang tepat pada waktunya dan tepat saat kita butuh. Nah, jadi mungkin alasannya Mama Tapi yang tadi di-cut ya, jadi alasan kenapa istri saya nerima uang segimana aja diterima, karena alasannya satu, itu sudah Allah yang ngasih,
Karena ulama ada yang bilang kalau Allah ridho itu kalau kita juga ridho dikasih segimanapun kita merasa ridho gitu dalam hati. Jadi nggak keganjal gitu, los aja. Nah itu katanya ciri-ciri Allah ridho sama kita. Dan kalau sudah Allah ridho, ya kita mau nggak mengharap ridho siapa lagi gitu ya. Allah yang punya dunia, yang menggenggam saya, yang mengurus istri saya, anak-anak saya, keluarga saya. Kalau Allah sudah ridho ya udah kita terima gitu. Alhamdulillah istri juga emang pemahamannya sama. Saya juga sedang belajar untuk jadi suami yang terus belajar supaya jadi lebih baik lagi. Tapi tetap sebagai manusia saya juga nggak mau begini terus ya. Mudah-mudahan suatu saat Allah merubah keluarga kami, usaha kami dikembangkan. Kami pengen manfaat, pengen sisa umur kita itu benar-benar maslahat. Tapi memang harus pengen kaya biar bermanfaat. Ya, kan kalau karena muslim itu nggak boleh fakir. ya betul. Karena memang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang untuk di dunia ini ya. Satunya jadi apapun yang terjadi hari ini hari apa tuh tahun yang ke-10 ya saya usaha. Memang benar-benar kayak lagi ujian akhir semester ini ya. Banyak diuji, banyak kejadian yang kalau dipikir mah kayaknya nggak adil gitu. Padahal duha dikerjain, sholat sunnah yang lain dikerjain. Tapi saya mikir lagi, kalau saya merasa soleh karena suka sholat duha, suka sholat ini, sholat itu, justru disitulah letak kesombongannya. Makanya apapun yang Allah ujikan sama keluarga kami terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan meningkatkan kualitas iman kami, dan apa yang Allah berikan itu sebagai penggugur dosa-dosa kita gitu ya. Nah gitu Akang Teteh ya. Jadi video saya yang bawa uang 15.000 itu asli ya, bukan fotokopi. Dan mudah-mudahan kedepannya keluarga Max Doger lebih baik lagi, akidahnya lebih kuat, imannya lebih kuat, dan usahanya mudah-mudahan Allah izinkan untuk berkembang lebih baik lagi. Begitu ya Akang Teteh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan bosan ketemu sama kita. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya yang mungkin akan ngomongin masalah-masalah tentang keluarga juga ya. Sekali lagi terima kasih buat Akang Teteh yang sudah subscribe, sudah like video kami, sudah komen, apalagi di share ke teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat juga ya. Kalau yang baik diambil, yang jelek dibuang gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.